Pemirsa apa kabar? Sorotan Dunia hadir kembali menemani Anda dengan berbagai informasi, peristiwa dan isu global dari mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari ribuan warga Yunani yang menggelar aksi demonstrasi di ibu kota Athena untuk memprotes serangan militer terhadap Iran. Massa berjalan menuju kedutaan besar Amerika Serikat sebagai bentuk penolakan terhadap operasi militer yang terus berlangsung di Timur Tengah. Ribuan demonstran berkumpul di pusat kota Athena sebelum melakukan long march menuju kedutaan besar Amerika Serikat. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan seruan anti-perang, serta menyerukan agar serangan terhadap Iran segera dihentikan. Aksi protes ini diorganisasi oleh Serikat Buruh, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi politik yang menentang intervensi militer di Timur Tengah. Polisi Yunani mengerahkan pengamanan ketat di sekitar kedutaan besar Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya kerusuhan selama aksi yang sedang berlangsung. Pihak kepolisian memperkirakan lebih dari 1.000 orang ikut dalam aksi tersebut yang berlangsung damai tanpa insiden besar. Demonstrasi ini menjadi salah satu gelombang protes internasional yang muncul di berbagai negara, menyusul memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari warga Tel Aviv yang terus berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah setelah rentetan serangan Iran dan juga Hezbollah memicu sirene peringatan di berbagai wilayah Israel. Warga Tel Aviv menuju tempat perlindungan bawah tanah setelah sirine serangan udara terus berbunyi akibat rentetan serangan dari Iran dan Hezbollah. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan telah melancarkan gelombang serangan ke-40 terhadap Israel. Operasi ini disebut sebagai serangan gabungan pertama yang secara resmi dikoordinasikan dengan kelompok Hezbollah. Menurut IRGC, operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 lokasi militer di seluruh Israel. Sekitar 45% serangan dilaporkan diarahkan ke wilayah metropolitan Tel Aviv. Sementara itu, Hezbollah menyatakan telah meluncurkan serangan besar menggunakan rudal canggih ke pangkalan intelijen Glilot di dekat Tel Aviv. Serangan tersebut dilakukan bersama IRGC. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di kota Tel Aviv, Israel terlihat berlari mencari perlindungan setelah sirine peringatan serangan udara berbunyi menyusul peluncuran rudal dari Lebanon. Rekaman video menunjukkan sejumlah warga di kota Tel Aviv berlari menuju tempat perlindungan saat sirine peringatan serangan udara terdengar di berbagai bagian kota tersebut yang menandakan adanya ancaman serangan rudal yang datang. Menurut keterangan militer Israel, Angkatan Udara Israel berhasil mencegah sejumlah rudal yang diluncurkan dari wilayah Lebanon dengan mengaktifkan sistem pertahanan udara untuk mencegah rudal-rudal tersebut sebelum mencapai area pemukiman. Pihak militer juga menyebut sejumlah proyektil lainnya jatuh di area terbuka, sementara laporan terpisah menyatakan terdapat satu titik damparan di wilayah Israel Tengah. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon yang dalam beberapa waktu terakhir diwarnai saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah dengan mengerahkan ribuan pasukan marinir di sekitar Selat Hormuz. Langkah ini diambil untuk mengamankan jalur pelayaran minyak global di perairan strategis tersebut. Pejabat Pentagon menyatakan unit Marine Expeditionary Unit yang membawa lebih dari 2.000 marinir telah dikerahkan ke Timur Tengah menggunakan kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta beberapa kapal pendukung. Pengerahan pasukan ini dilakukan saat konflik dengan Iran memasuki fase baru di Selat Hormuz, salah satu jalur energi paling penting di dunia yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak global. Iran sebelumnya dilaporkan melakukan serangan drone rudal dan gangguan terhadap kapal-kapal dagang di perairan tersebut yang menyebabkan sejumlah perusahaan pelayaran menghentikan operasi melintasi Selat Hormuz. Unit marinir yang dikerahkan memiliki kemampuan operasi cepat di darat, laut maupun udara dan sering digunakan dalam operasi krisis atau evakuasi militer. Langkah ini menandai peningkatan kehadiran militer Amerika di kawasan Timur Tengah di tengah kekhawatiran konflik Iran dapat meluas dan mengancam stabilitas pasar energi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan ke sejumlah negara untuk mengirimkan kapal perang guna menjaga keamanan Selat Hormuz. Seruan tersebut ditujukan kepada negara-negara besar di dunia agar turut berpartisipasi dalam misi menjaga jalur pelayaran strategis tersebut tetap terbuka dan aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan sejumlah negara untuk mengirimkan kapal perang guna menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Seruan tersebut ditujukan kepada negara-negara besar seperti China, Inggris, Prancis, Jepang, dan Korea Selatan agar turut berpartisipasi dalam misi menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan mengamankan pasokan energi global. Hingga kini belum ada tanggapan dan komitmen resmi dari negara-negara tersebut untuk mengirimkan armada militer ke kawasan teluk tersebut. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan sejumlah negara telah menghubungi Teheran untuk meminta jaminan keamanan bagi kapal mereka yang melintasi Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia, sehingga ketegangan di kawasan tersebut memicu lonjakan harga energi global dan krisis energi di seluruh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Serangan tersebut diklaim berhasil menargetkan pesawat militer, kendaraan truk, dan kapal yang digunakan pasukan militer Iran. Rekaman yang dirilis militer Amerika menunjukkan serangan presisi yang menghantam sejumlah target militer Iran, termasuk pesawat di pangkalan udara serta kendaraan militer di darat. Dalam video tersebut, ledakan besar terlihat menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diklaim digunakan untuk operasi drone dan rudal milik Iran. Militer Amerika menyatakan serangan juga menargetkan kapal dan perahu militer Iran, termasuk sejumlah kapal yang diduga terlibat dalam operasi di perairan Teluk. Serangan ini merupakan bagian dari operasi udara Amerika Serikat di Iran yang kini telah memasuki hari ke-12 sejak dimulainya operasi militer tersebut. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, operasi militer ini telah menargetkan ribuan objek militer di Iran, termasuk fasilitas rudal dan kapal angkatan laut. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan kemampuan militer Iran di tengah konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman CCTV menangkap detik-detik sebuah rudal Iran menghantam wilayah Israel Tengah. Ledakan terjadi di kota Or Yehuda dan menyebabkan seorang pria terluka parah dalam insiden mengerikan tersebut. Video yang dirilis pemerintah kota Or Yehuda menunjukkan seorang pria sedang berjalan di tepi jalan di sebuah kawasan pemukiman saat tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di dekatnya dan mengguncang area sekitar. Dentuman kuat dari ledakan tersebut membuat pria itu langsung terjatuh ke tanah, sementara asap tebal dan puing-puing terlihat menyebar di sekitar lokasi ledakan. Dalam hitungan detik setelah insiden tersebut, seorang warga lain terlihat berlari mendatangi korban untuk memeriksa kondisinya dan memberikan pertolongan pertama sebelum petugas berwenang tiba. Pemerintah Kota Or Yehuda menyatakan pria tersebut mengalami luka serius akibat ledakan dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya saling serang antara Iran dan Israel yang dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga kota Klaya di Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman bagi Pastor Pierre Al-Rahi yang tewas dalam serangan yang diduga dilancarkan Israel pekan lalu. Suasana duka menyelimuti kota mayoritas Kristen tersebut saat warga memberikan penghormatan terakhir. Rekaman video menunjukkan peti mati Pastor Pierre Al-Rahi dibawa masuk ke dalam gereja diiringi ratusan warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Keluarga, sahabat, serta tokoh agama terlihat menangis saat doa dan ritus pemakaman dilangsungkan, sementara anggota tentara Lebanon turut memberikan penghormatan. Menurut laporan, kota Klaya diserang 2 kali oleh tank Merkava Israel yang menyebabkan Pastor Al-Rahi tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Militer Israel belum memberikan komentar terkait kematian tersebut, namun menyatakan telah menyerang sebuah desa Kristen di Lebanon Selatan untuk menargetkan sel Hezbollah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sejak 2 Maret serangan udara Israel telah menyebabkan 634 orang tewas dan 1.586 orang lain terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas minyak milik Iran memicu munculnya fenomena hujan hitam yang dapat berbahaya bagi kesehatan warga Teheran. Warga melaporkan hujan berwarna gelap dan berminyak yang menyebabkan mata perih serta kesulitan bernafas saat turun di sekitar ibu kota Iran. Para ahli menjelaskan fenomena ini terjadi ketika asap, jelaga, dan zat kimia beracun dari pembakaran minyak bercampur dengan titik-titik air di atmosfer, lalu turun kembali ke permukaan bumi bersama hujan. Pembakaran minyak juga menghasilkan senyawa berbahaya seperti polycyclic aromatic hydrocarbons serta gas toksik yang dapat memicu hujan asap. Para pakar kesehatan mengingatkan paparan hujan hitam dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan masalah kesehatan lainnya, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit sebelumnya. Sejumlah warga juga khawatir hujan yang tercemar zat berbahaya tersebut dapat mencemari sumber air minum dan sungai di sekitar Teheran. Ahli menyebut partikel berbahaya di atmosfer biasanya akan berkurang dalam beberapa hari, namun risiko kesehatan bagi warga di sekitar lokasi kebakaran masih menjadi kekhawatiran serius. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan seberat 13 ton ke Iran di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Pengiriman ratusan bantuan dilakukan menggunakan pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia melalui wilayah Azerbaijan. Sebuah pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia mendarat di Azerbaijan dengan membawa bantuan kemanusiaan untuk Iran. Total bantuan yang dikirim mencapai 13 ton, berisi berbagai perlengkapan dan kebutuhan darurat bagi warga terdampak konflik. Pengiriman bantuan ini menjadi bagian dari upaya Moskow untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada Iran di tengah situasi keamanan yang memanas di kawasan. Azerbaijan menjadi jalur transit penting dalam distribusi bantuan tersebut sebelum selanjutnya dikirim menuju wilayah Iran yang membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman video baru menunjukkan apa yang diduga sebagai serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat yang menghantam sebuah kompleks di Iran Selatan. Serangan tersebut terjadi di dekat sebuah sekolah di kota Minab, Provinsi Hormozgan, dan dikaitkan dengan ledakan mematikan yang menyebabkan lebih dari 165 orang tewas. Rekaman video menunjukkan sebuah rudal menghantam sebuah bangunan di sebuah kompleks yang kemudian diikuti munculnya asap tebal membubung ke udara. Kelompok investigasi independen Bellingcat menyatakan analisis terhadap rekaman dan citra satelit menunjukkan serangan tersebut kemungkinan menggunakan rudal Tomahawk milik Amerika Serikat. Serangan itu dikabarkan menghantam sebuah kompleks yang berdekatan dengan pangkalan pasukan Garda Revolusi Iran di kota Minab, Provinsi Hormozgan. Menurut analisis para ahli yang dimintai keterangan, sekolah yang terletak di dekat lokasi tersebut kemungkinan terkena dampak saat serangan bom terjadi secara beruntun di area kompleks. Seorang pejabat Amerika Serikat yang mengetahui pembahasan internal pemerintah, serangan tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun pernyataan itu disampaikan secara anonim karena sensitivitas isu tersebut. Rekaman video ini pertama kali dianalisis oleh kelompok investigasi Bellingcat dan kemudian beredar melalui kantor berita semi-resmi Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, otoritas militer Thailand merilis gambar sebuah kapal kargo berbendera Thailand yang terbakar di Selat Hormuz. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Teluk akibat konflik yang melibatkan Iran dan Amerika. Gambar yang dirilis Angkatan Laut Kerajaan Thailand menunjukkan sebuah kapal kargo berbendera Thailand mengalami kebakaran hebat saat berlayar di perairan Selat Hormuz yang terkenal dengan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Dalam rekaman resmi tersebut, api dan asap tebal terlihat membumbung dari bagian dek kapal, menandakan terjadinya kerusakan parah pada struktur badan kapal dan juga sejumlah bagian muatan. Otoritas Thailand menyatakan kapal tersebut diduga terkena serangan saat melintasi jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dunia. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sementara otoritas terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Insiden ini kembali menunjukkan tingginya risiko keamanan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang juga dilalui sebagian besar distribusi energi global di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Fasilitas pemerintah Bahrain terbakar usai serangan Iran. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya Dea Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kebakaran besar melanda sebuah fasilitas pemerintah di Boharak, Bahrain setelah serangan yang dikaitkan dengan Iran. Video insiden tersebut dirilis Kementerian Dalam Negeri Bahrain di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Teluk. Rekaman video yang menunjukkan kepulan api besar dan juga asap tebal membumbung dari area fasilitas di wilayah Muharraq yang terletak di timur laut ibu kota Manama. Otoritas Bahrain menyatakan kebakaran tersebut terjadi setelah serangan yang diduga menargetkan tangki penyimpanan bahan bakar di area tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan tim darurat setempat segera dikerahkan untuk mengendalikan api serta mengamankan lokasi dari dampak lebih lanjut. Pihak berwenang juga mengimbau warga di sekitar Muharraq untuk tetap berada di dalam rumah dan menutup jendela sebagai langkah antisipasi terhadap asap beracun dari kebakaran tersebut. Serangan terhadap fasilitas energi dan juga infrastruktur di kawasan Teluk terus meningkat sejak meletusnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Insiden ini kembali menunjukkan risiko nyata meluasnya konflik di Timur Tengah yang kini mulai menyentuh negara-negara Teluk dan infrastruktur energi strategis milik negara di sekitar kawasan Teluk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar dan puing-puing bangunan terlihat di pinggiran selatan Beirut setelah serangan udara Israel menghantam kawasan permukiman padat penduduk. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan udara Israel pada Minggu menyebabkan sedikitnya 10 warga sipil tewas. Serangan tersebut juga memicu kerusakan di sejumlah bagian desa, serta meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan perbatasan tersebut. Sementara itu, ratusan warga di sebuah desa Lebanon Timur berkumpul untuk menggelar prosesi pemakaman bagi 11 pria yang tewas dalam serangan Israel pada Sabtu malam. Rekaman video menunjukkan suasana duka saat warga mengantarkan jenazah para korban, sambil menyatakan protes terhadap serangan brutal tersebut. Konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Serangan balasan yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasan memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak kemanusiaan yang lebih besar, serta potensi keterlibatan aktor regional lainnya yang dapat memperburuk keadaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 10 orang dilaporkan tewas dalam serangan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan. Serangan tersebut terjadi di desa Sir Al-Gabriye dan menambah panjang daftar korban jiwa di tengah memanasnya konflik di perbatasan Lebanon dan Israel. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan udara Israel pada Minggu menyebabkan sedikitnya 10 warga sipil tewas. Serangan tersebut juga memicu kerusakan di sejumlah bagian desa, serta meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan perbatasan tersebut. Sementara itu, ratusan warga di sebuah desa Lebanon Timur berkumpul untuk menggelar prosesi pemakaman bagi 11 pria yang tewas dalam serangan Israel pada Sabtu malam. Rekaman video menunjukkan suasana duka saat warga mengantarkan jenazah para korban, sambil menyatakan protes terhadap serangan brutal tersebut. Konflik antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat. Serangan balasan yang terjadi di sepanjang wilayah perbatasan memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak kemanusiaan yang lebih besar, serta potensi keterlibatan aktor regional lainnya yang dapat memperburuk keadaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan terhadap sebuah kapal minyak di dekat pelabuhan Basra, Irak memicu kebakaran besar dan menyebabkan sedikitnya 1 orang tewas. Pemirsa, insiden ini memaksa otoritas Irak menghentikan sementara operasi di seluruh pelabuhan ekspor minyak di kawasan tersebut.
Rekaman video yang beredar luas di media sosial menunjukkan sebuah kapal besar dilalap api di perairan dekat Perubahan Basra. Nyala api besar dan asap hitam tebal terlihat membumbung ke langit menandakan terjadinya kebakaran hebat di atas kapal tersebut. Pejabat pemerintah setempat menyatakan serangan terjadi pada Kamis dini hari dan menyebabkan otoritas keamanan terpaksa menghentikan operasional di seluruh terminal minyak Irak di kawasan selatan. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan fasilitas energi serta mencegah risiko kerusakan yang lebih luas pada infrastruktur minyak strategis di wilayah tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Insiden di Basra menambah daftar panjang gangguan terhadap infrastruktur energi di Timur Tengah di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang diklaim menunjukkan serangan terhadap target-target militer Iran. Rekaman tersebut dipublikasikan saat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki pekan ketiga. Dalam pernyataannya di media sosial resminya, CENTCOM menyebut kekuatan tempur Iran terus melemah seiring dominasi militer Amerika Serikat di sejumlah wilayah Iran. Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menegaskan, serangan tersebut bertujuan menghancurkan industri rudal Iran. Sementara itu, Iran menyatakan telah membalas serangan dengan meluncurkan rudal dan drone ke target Israel, serta aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Konflik tersebut dipicu oleh serangan udara yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei pada hari pertama perang. Putranya, Mojtaba Khamenei kemudian ditunjuk sebagai penerus kepemimpinan Iran di tengah situasi konflik yang terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, otoritas militer Thailand merilis gambar sebuah kapal kargo berbendera Thailand yang terbakar di Selat Hormuz. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Teluk akibat konflik yang melibatkan Iran dan Amerika. Gambar yang dirilis Angkatan Laut Kerajaan Thailand menunjukkan sebuah kapal kargo berbendera Thailand mengalami kebakaran hebat saat berlayar di perairan Selat Hormuz yang terkenal dengan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Dalam rekaman resmi tersebut, api dan asap tebal terlihat membumbung dari bagian dek kapal, menandakan terjadinya kerusakan parah pada struktur badan kapal dan juga sejumlah bagian muatan. Otoritas Thailand menyatakan kapal tersebut diduga terkena serangan saat melintasi jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dunia. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sementara otoritas terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Insiden ini kembali menunjukkan tingginya risiko keamanan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang juga dilalui sebagian besar distribusi energi global di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman CCTV menangkap detik-detik sebuah rudal Iran menghantam wilayah Israel Tengah. Ledakan terjadi di kota Or Yehuda dan menyebabkan seorang pria terluka parah dalam insiden mengerikan tersebut. Video yang dirilis pemerintah kota Or Yehuda menunjukkan seorang pria sedang berjalan di tepi jalan di sebuah kawasan pemukiman saat tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di dekatnya dan mengguncang area sekitar. Dentuman kuat dari ledakan tersebut membuat pria itu langsung terjatuh ke tanah, sementara asap tebal dan puing-puing terlihat menyebar di sekitar lokasi ledakan. Dalam hitungan detik setelah insiden tersebut, seorang warga lain terlihat berlari mendatangi korban untuk memeriksa kondisinya dan memberikan pertolongan pertama sebelum petugas berwenang tiba. Pemerintah Kota Or Yehuda menyatakan pria tersebut mengalami luka serius akibat ledakan dan segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya saling serang antara Iran dan Israel yang dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran internasional akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengaruh perang Iran, krisis pasokan bahan bakar mulai dirasakan di India dan Bangladesh. Kelangkaan energi tersebut mempengaruhi sektor transportasi di dunia usaha, serta menambah tekanan terhadap ekonomi di kedua negara Asia Selatan tersebut.
Pemerintah India menggunakan kewenangan darurat untuk meminta perusahaan penyulingan minyak mengalihkan lebih banyak pasokan bahan bakar untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri di tengah ketidakpastian pasar global akibat perang yang terus berlangsung di Timur Tengah. Namun langkah tersebut disebut memperketat distribusi BBM bagi sektor usaha, termasuk restoran dan juga industri perhotelan yang mulai merasakan dampak keterbatasan pasokan energi. Situasi serupa juga terjadi di Bangladesh di mana pemerintah membentuk komite khusus tingkat kabinet untuk menyusun strategi penanganan krisis energi yang terjadi di dalam negeri. Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah melonjaknya harga minyak dan gangguan pasokan global. Konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah telah memicu kekacauan di sektor ketahanan energi dunia, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bangladesh menghadapi krisis energi menyusul melonjaknya harga minyak dan gas akibat perang yang melibatkan Iran di Timur Tengah. Untuk menghemat energi, pemerintah Bangladesh memutuskan untuk menutup universitas dan memberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar. Rekaman video dari ibu kota Dhaka menunjukkan aktivitas lalu lintas yang padat di ibu kota. Sementara para mahasiswa terlihat keluar masuk area kampus, menyusul kebijakan penutupan kelas secara nasional oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan langkah tersebut harus diambil untuk mengurangi konsumsi listrik dan meringankan tekanan terhadap sistem energi negara yang sedang mengalami krisis. Sejumlah warga menyebut perang antara Iran dan Amerika Israel telah memberikan dampak langsung memicu krisis energi di Bangladesh, termasuk kelangkaan bahan bakar dan terganggunya transportasi publik. Selain menutup lembaga pendidikan, pemerintah juga meminta kantor pemerintah dan swasta mengurangi penggunaan listrik, termasuk membatasi penerangan dan penggunaan pendingin ruangan. Warga Bangladesh berharap konflik di Timur Tengah segera berakhir, agar krisis energi yang melanda negara tersebut dapat segera teratasi dan kembali berjalan normal seperti biasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perang yang melibatkan Iran di Timur Tengah memicu gejolak besar di pasar energi global dengan harga minyak dunia yang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Harga minyak Brent patokan internasional sempat melonjak hingga $119 per barel, level tertinggi sejak perang Rusia dan Ukraina pada 2022. Namun harga tersebut kemudian turun kembali di bawah $90 per barel. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan konflik tersebut mungkin segera berakhir. Meski demikian, harga minyak masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang dimulai pada 28 Februari lalu. Konflik di kawasan Teluk telah mengganggu produksi dan distribusi energi global, termasuk lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Ancaman serangan rudal dan drone membuat banyak kapal tanker menunda atau menghentikan perjalanan mereka melintasi selat tersebut. Sementara itu, sejumlah negara produsen minyak di Teluk seperti Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab juga dilaporkan mengurangi produksi akibat kendala ekspor. Para ahli energi menyebut situasi ini sebagai salah satu guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah yang dapat memicu kenaikan harga energi dan tekanan inflasi di berbagai negara berbagai belahan dunia. Kondisi tersebut diperkirakan akan memberikan dampak luas terhadap ekonomi global, termasuk kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, serta tagihan energi masyarakat di seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pengendara memadati SPBU di Metro Manila, Filipina menyusul kekhawatiran kenaikan harga bahan bakar di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Antrian panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU saat warga berlomba mengisi tangki sebelum potensi kenaikan harga terjadi. Rekaman dari Quezon City menunjukkan antrian panjang kendaraan di SPBU dengan pengendara bergegas mengisi bahan bakar di tengah kekhawatiran kenaikan harga. Sejumlah warga mengaku dampak kenaikan harga BBM akan langsung terasa bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah Filipina memperingatkan harga minyak dunia berpotensi naik tajam akibat tegangnya situasi di Timur Tengah yang mengancam jalur pasokan energi global. Salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia.
dunia. Filipina sendiri mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentahnya, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi pasar energi global. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengumumkan langkah darurat penghematan energi, salah satunya dengan menerapkan sistem 4 hari kerja bagi sebagian besar kantor pemerintah, mulai 9 Maret untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Pemerintah Filipina memperkirakan harga bensin bisa naik hingga 13 peso per liter, sementara solar berpotensi naik sampai 24,5 peso per liter. Sejumlah langkah tambahan termasuk subsidi bahan bakar dan relaksasi pajak juga sedang dipertimbangkan untuk meredam dampak kenaikan harga terhadap masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Serangan tersebut diklaim berhasil menargetkan pesawat militer, kendaraan truk, dan kapal yang digunakan pasukan militer Iran. Rekaman yang dirilis militer Amerika menunjukkan serangan presisi yang menghantam sejumlah target militer Iran, termasuk pesawat di pangkalan udara serta kendaraan militer di darat. Dalam video tersebut, ledakan besar terlihat menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diklaim digunakan untuk operasi drone dan rudal milik Iran. Militer Amerika menyatakan serangan juga menargetkan kapal dan perahu militer Iran, termasuk sejumlah kapal yang diduga terlibat dalam operasi di perairan Teluk. Serangan ini merupakan bagian dari operasi udara Amerika Serikat di Iran yang kini telah memasuki hari ke-12 sejak dimulainya operasi militer tersebut. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, operasi militer ini telah menargetkan ribuan objek militer di Iran, termasuk fasilitas rudal dan kapal angkatan laut. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan kemampuan militer Iran di tengah konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi bendera palsu dengan menyalahkan Teheran atas serangan drone di sejumlah negara. Tuduhan ini disampaikan dalam pidato televisi pejabat militer Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, menuduh Amerika Serikat dan Israel merancang plot jahat untuk menyalahkan Iran atas serangan drone di kawasan. Dalam pidato televisi, ia menyatakan Washington dan Tel Aviv meniru drone Iran jenis Shahed 136. Menurutnya, versi modifikasi yang disebut drone Lucas digunakan untuk menyerang target di negara-negara tetangga. Lalu serangan tersebut diklaim sebagai aksi Iran. قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می‌کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد. Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan masuknya drone dan proyektil ke wilayah Turki yang telah dibantah diluncurkan oleh Teheran. Sementara itu, terdapat pula laporan serangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad yang juga dibantah oleh pejabat Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi protes warnai keberangkatan tim sepak bola Iran. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia. Pemirsa, aksi protes ini terjadi di Australia saat sejumlah orang berusaha menghentikan bus yang diduga mengangkut tim sepak bola wanita Iran. Insiden ini terjadi di luar hotel tempat tim tersebut menginap.
Rekaman video menunjukkan sejumlah demonstran berlutut dan berbaring di depan sebuah bus putih berkaca gelap yang diduga mengangkut para anggota tim sepak bola wanita Iran yang tengah berkompetisi di negara tersebut. Aksi tersebut dilakukan untuk mencoba mencegah bus meninggalkan hotel tempat para pemain menginap. Meski sempat terhambat beberapa menit, bus tersebut akhirnya tetap meninggalkan lokasi. Sementara itu, pemerintah Australia menyatakan telah memberikan suaka kepada 5 pemain tim sepak bola wanita Iran yang berada di negara tersebut saat konflik di Timur Tengah meletus. Belum diketahui secara pasti kapan sisa anggota tim sepak bola wanita Iran akan meninggalkan Australia, meskipun pemerintah Australia menyatakan pintu suaka kemanusiaan masih terbuka bagi para pemain yang ingin tetap tinggal di negara tersebut. Sebelumnya 5 pemain telah diberikan visa kemanusiaan dan ditempatkan di lokasi aman di bawah perlindungan pihak berwenang. Insiden protes yang menghadang bus tim Iran di luar hotel ini juga menunjukkan bagaimana dampak konflik yang melibatkan Iran meluas ke berbagai belahan dunia, memicu kekhawatiran terhadap keselamatan para atlet serta menarik perhatian komunitas internasional, termasuk aktivis dan diaspora Iran yang menyerukan perlindungan bagi para pemain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman video baru menunjukkan apa yang diduga sebagai serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat yang menghantam sebuah kompleks di Iran Selatan. Serangan tersebut terjadi di dekat sebuah sekolah di kota Minab, Provinsi Hormozgan, dan dikaitkan dengan ledakan mematikan yang menyebabkan lebih dari 165 orang tewas. Rekaman video menunjukkan sebuah rudal menghantam sebuah bangunan di sebuah kompleks yang kemudian diikuti munculnya asap tebal membubung ke udara. Kelompok investigasi independen Bellingcat menyatakan analisis terhadap rekaman dan citra satelit menunjukkan serangan tersebut kemungkinan menggunakan rudal Tomahawk milik Amerika Serikat. Serangan itu dikabarkan menghantam sebuah kompleks yang berdekatan dengan pangkalan pasukan Garda Revolusi Iran di kota Minab, Provinsi Hormozgan. Menurut analisis para ahli yang dimintai keterangan, sekolah yang terletak di dekat lokasi tersebut kemungkinan terkena dampak saat serangan bom terjadi secara beruntun di area kompleks. Seorang pejabat Amerika Serikat yang mengetahui pembahasan internal pemerintah, serangan tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun pernyataan itu disampaikan secara anonim karena sensitivitas isu tersebut. Rekaman video ini pertama kali dianalisis oleh kelompok investigasi Bellingcat dan kemudian beredar melalui kantor berita semi-resmi Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ibu kota Irak gelap total setelah jaringan listrik nasional mengalami pemadaman menyeluruh. Pemadaman terjadi di seluruh provinsi, menyebabkan aktivitas warga terganggu di berbagai wilayah. Rekaman dari Baghdad menunjukkan suasana kota dalam kondisi gelap gulita dengan hanya cahaya kendaraan dan lampu darurat yang terlihat. Kementerian Listrik Iran mengumumkan terjadinya penghentian total jaringan listrik di seluruh provinsi. Pemadaman tersebut dipicu penurunan mendadak pasokan gas di pembangkit listrik Rumaila. Otoritas menyatakan gangguan tersebut menyebabkan sistem kelistrikan nasional terhenti secara menyeluruh. Sejumlah pembangkit di wilayah utara dilaporkan telah kembali beroperasi, sementara upaya pemulihan masih berlangsung di Baghdad serta wilayah tengah dan selatan. Sementara itu, Pusat Keamanan Siber Irak membantah adanya serangan siber dan menegaskan pemadaman disebabkan oleh gangguan teknis. Pemerintah menargetkan pemulihan pasokan listrik secepatnya di tengah dampak luas yang ditimbulkan pemadaman nasional ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengendara memadati SPBU di Metro Manila, Filipina menyusul kekhawatiran kenaikan harga bahan bakar di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Antrian panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU saat warga berlomba mengisi tangki sebelum potensi kenaikan harga terjadi. Rekaman dari Quezon City menunjukkan antrean panjang kendaraan di SPBU dengan pengendara bergegas mengisi bahan bakar di tengah kekhawatiran kenaikan harga. Sejumlah warga mengaku dampak kenaikan harga BBM akan langsung terasa bagi masyarakat, terutama di tengah ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemerintah Filipina memperingatkan harga minyak dunia berpotensi naik tajam akibat tegangnya situasi di Timur Tengah yang mengancam jalur pasokan energi global. Salah satu titik krusial adalah Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia.
dunia. Filipina sendiri mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentahnya, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi pasar energi global. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengumumkan langkah darurat penghematan energi. Salah satunya dengan menerapkan sistem 4 hari kerja bagi sebagian besar kantor pemerintah mulai 9 Maret untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Pemerintah Filipina memperkirakan harga bensin bisa naik hingga 13 peso per liter, sementara solar berpotensi naik sampai 24,5 peso per liter. Sejumlah langkah tambahan termasuk subsidi bahan bakar dan relaksasi pajak juga sedang dipertimbangkan untuk meredam dampak kenaikan harga terhadap masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan seberat 13 ton ke Iran di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Pengiriman ratusan bantuan dilakukan menggunakan pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia melalui wilayah Azerbaijan. Sebuah pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia mendarat di Azerbaijan dengan membawa bantuan kemanusiaan untuk Iran. Total bantuan yang dikirim mencapai 13 ton, berisi berbagai perlengkapan dan kebutuhan darurat bagi warga terdampak konflik. Pengiriman bantuan ini menjadi bagian dari upaya Moskow untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada Iran di tengah situasi keamanan yang memanas di kawasan. Azerbaijan menjadi jalur transit penting dalam distribusi bantuan tersebut sebelum selanjutnya dikirim menuju wilayah Iran yang membutuhkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sebuah patung yang menampilkan Presiden Amerika Serikat dan terpidana kasus kejahatan seksual muncul di dekat gedung Capitol di Washington. Patung tersebut menirukan adegan ikonik film Titanic dan muncul di tengah kontroversi terkait dokumen kasus Jeffrey Epstein. Inilah rekaman yang menunjukkan sebuah patung berwarna emas berdiri di luar United States Capitol di Washington DC. Patung setinggi sekitar 12 kaki itu menampilkan Donald Trump dan Jeffrey Epstein dalam pose ikonik film Titanic. Dalam patung tersebut, Trump digambarkan sebagai Jack, sementara Epstein digambarkan sebagai Rose. Sebuah plakat di dasar patung bertuliskan judul The King of the World, serta narasi yang menyinggung hubungan persahabatan antara Trump dan Epstein. Instalasi ini dibuat oleh kelompok anonim bernama The Secret Handshake, yang sebelumnya juga membuat sejumlah instalasi kritis terhadap Trump dan Epstein di sekitar Capitol. Patung tersebut dijadwalkan akan dipajang hingga 13 Maret 2026. Kemunculan patung ini terjadi di tengah pertanyaan terhadap penanganan dokumen terkait Epstein oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Sejumlah file yang berkaitan dengan dugaan terhadap Trump dilaporkan hilang dari basis data publik. Namun Departemen Kehakiman menyatakan file tersebut tidak sengaja terhapus, melainkan terlewat akibat kesalahan kode sistem. Jeffrey Epstein meninggal di dalam penjara pada 2019 saat menunggu proses persidangan atas dakwaan perdagangan seksual. Sebelumnya, ia pernah mengaku bersalah atas kasus prostitusi termasuk melibatkan anak di bawah umur. Sementara itu, Donald Trump telah berulang kali membantah melakukan pelanggaran apapun dan penyebutan namanya dalam dokumen tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi bendera palsu dengan menyalahkan Teheran atas serangan drone di sejumlah negara. Tuduhan ini disampaikan dalam pidato televisi pejabat militer Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, menuduh Amerika Serikat dan Israel merancang plot jahat untuk menyalahkan Iran atas serangan drone di kawasan. Dalam pidato televisi, ia menyatakan Washington dan Tel Aviv meniru drone Iran jenis Shahed 136. Menurutnya, versi modifikasi yang disebut drone Lucas digunakan untuk menyerang target di negara-negara tetangga. Lalu serangan tersebut diklaim sebagai aksi Iran. قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می‌کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد. Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan masuknya drone dan proyektil ke wilayah Turki yang telah dibantah diluncurkan oleh Teheran. Sementara itu, terdapat pula laporan serangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad yang juga dibantah oleh pejabat Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kita lanjut informasi dari Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman video yang menunjukkan peluncuran rudal terbarunya dalam operasi militer yang disebut True Promise 4. Dan serangan tersebut menandai konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki pekan ketiga. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman video yang menunjukkan peluncuran rudal terbarunya dalam operasi militer yang disebut True Promise 4. Di antaranya rudal Khorramshahr, Khaybar Shekan, Qadr, Emad, serta rudal strategis Sejil yang menggunakan bahan bakar padat. IRGC menyatakan serangan tersebut menargetkan pusat administrasi dan pengambilan keputusan yang terkait dengan operasi militer Israel. Rekaman video yang dirilis menunjukkan sejumlah rudal diluncurkan secara beruntun, namun lokasi dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer pertamanya terhadap Iran pada 28 Februari. Sejak saat itu Iran terus merespons serangan Amerika dengan serangan balasan menggunakan rudal-rudal hipersoniknya dan juga drone bunuh diri yang menargetkan aset-aset militer strategis milik AS di sekitar kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut juga dipicu oleh serangan udara yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada hari pertama perang. Putranya, Mojtaba Khamenei, kemudian ditunjuk sebagai penerus kepemimpinan tertinggi Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Paus Leo ke-14 kembali menyerukan gencatan senjata segera di Timur Tengah menyusul serangan udara Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Seruan tersebut disampaikan dalam doa Angelus mingguan di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Dalam pernyataan resminya, Paus Leo menyatakan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil yang terdampak konflik di kawasan Timur Tengah. Ia mengungkapkan bela sungkawa kepada para korban yang kehilangan anggota keluarga dalam serangan yang menyasar sekolah, rumah sakit, dan pemukiman warga. Paus juga menyebut situasi di Lebanon sebagai salah satu yang sangat mengkhawatirkan dan mendesak para pemimpin politik yang berkonflik tersebut untuk mengedepankan dialog demi mencapai solusi damai jangka panjang. Dalam seruannya, Paus menegaskan bahwa kekerasan tidak akan pernah menghadirkan keadilan, stabilitas, maupun perdamaian bagi masyarakat di kawasan tersebut. Seruan ini muncul setelah serangan udara Israel menargetkan sejumlah desa di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Menurut otoritas setempat, serangan tersebut telah menyebabkan ratusan orang tewas dan lebih dari 2.000 orang lainnya terluka sejak awal Maret. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas minyak milik Iran memicu munculnya fenomena hujan hitam yang dapat berbahaya bagi kesehatan warga Teheran. Warga melaporkan hujan berwarna gelap dan berminyak yang menyebabkan mata perih serta kesulitan bernafas saat turun di sekitar ibu kota Iran. Para ahli menjelaskan fenomena ini terjadi ketika asap, jelaga, dan zat kimia beracun dari pembakaran minyak bercampur dengan titik-titik air di atmosfer, lalu turun kembali ke permukaan bumi bersama hujan. Pembakaran minyak juga menghasilkan senyawa berbahaya seperti polycyclic aromatic hydrocarbons serta gas toksik yang dapat memicu hujan asap. Para pakar kesehatan mengingatkan paparan hujan hitam dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan masalah kesehatan lainnya, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit sebelumnya. Sejumlah warga juga khawatir hujan yang tercemar zat berbahaya tersebut dapat mencemari sumber air minum dan sungai di sekitar Teheran. Ahli menyebut partikel berbahaya di atmosfer biasanya akan berkurang dalam beberapa hari, namun risiko kesehatan bagi warga di sekitar lokasi kebakaran masih menjadi kekhawatiran serius. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perang yang melibatkan Iran di Timur Tengah memicu gejolak besar di pasar energi global dengan harga minyak dunia yang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Harga minyak Brent patokan internasional sempat melonjak hingga $119 per barel, level tertinggi sejak perang Rusia dan Ukraina pada 2022. Namun harga tersebut kemudian turun kembali di bawah $90 per barel.
setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan konflik tersebut mungkin segera berakhir. Meski demikian, harga minyak masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang dimulai pada 28 Februari lalu. Konflik di kawasan Teluk telah mengganggu produksi dan distribusi energi global, termasuk lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Ancaman serangan rudal dan drone membuat banyak kapal tanker menunda atau menghentikan perjalanan mereka melintasi selat tersebut. Sementara itu, sejumlah negara produsen minyak di Teluk seperti Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab juga dilaporkan mengurangi produksi akibat kendala ekspor. Para ahli energi menyebut situasi ini sebagai salah satu guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah yang dapat memicu kenaikan harga energi dan tekanan inflasi di berbagai negara berbagai belahan dunia. Kondisi tersebut diperkirakan akan memberikan dampak luas terhadap ekonomi global, termasuk kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, serta tagihan energi masyarakat di seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan terhadap sebuah kapal minyak di dekat pelabuhan Basra, Irak memicu kebakaran besar dan menyebabkan sedikitnya 1 orang tewas. Pemirsa, insiden ini memaksa otoritas Irak menghentikan sementara operasi di seluruh pelabuhan ekspor minyak di kawasan tersebut. Rekaman video yang beredar luas di media sosial menunjukkan sebuah kapal besar dilalap api di perairan dekat pelabuhan Basra. Nyala api besar dan asap hitam tebal terlihat membumbung ke langit menandakan terjadinya kebakaran hebat di atas kapal tersebut. Pejabat pemerintah setempat menyatakan serangan terjadi pada Kamis dini hari dan menyebabkan otoritas keamanan terpaksa menghentikan operasional di seluruh terminal minyak Irak di kawasan selatan. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan fasilitas energi serta mencegah risiko kerusakan yang lebih luas pada infrastruktur minyak strategis di wilayah tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Insiden di Basra menambah daftar panjang gangguan terhadap infrastruktur energi di Timur Tengah di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.